teman-teman, perkenalkan namaku Red. Aku akan membawakan program video Ragam Ekonomi Digital. Program ini membahas topik-topik ekonomi digital. Pada video perdana ini, kita akan membahas tentang apa sih ekonomi digital? Teman-teman, ekonomi digital tidak lepas dari teknologi digital. Teknologi digital yang kita gunakan saat ini merupakan hasil dari rangkaian pemikiran dan temuan dari banyak ilmuwan. Ada banyak ilmuwan yang berkontribusi dalam perkembangan teknologi digital. Di antaranya, yang pertama ada Gottfried L. Wilhelm Leibniz. Beliau adalah seorang filsuf dan matematikawan asal Jerman yang lahir pada tahun 1646. Leibniz menciptakan sistem bilangan biner 0 dan 1 yang dapat dihitung dengan operasi penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Leibniz juga menjelaskan penggunaan bilangan biner 0 dan 1 untuk mewakili angka. Sistem bilangan biner merupakan sistem bilangan yang digunakan dalam komunikasi komputer digital saat ini. Lalu ada George Boole. Beliau seorang matematikawan asal Inggris yang lahir pada tahun 1815. Boole mengembangkan aljabar logika yang disebut sebagai Boolean algebra. Boolean algebra sendiri merupakan teknik matematika yang mengekspresikan logika ke dalam bentuk aljabar. Saat ini, Boolean algebra digunakan dalam desain sirkuit komputer digital. Lalu ada Alan Matthias Turing, yang juga seorang matematikawan dikenal sebagai bapak ilmu komputer modern. Beliau lahir di Inggris tahun 1912. Turing berkontribusi besar dalam perkembangan ilmu komputer dengan memformalisasi konsep algoritma dan komputasi. Pada tahun 1936, Turing menciptakan mesin Turing. Mesin Turing adalah model matematika komputasi yang mampu mensimulasikan algoritma komputer. Saat ini mesin Turing digunakan dalam pengajaran ilmu komputer untuk menggambarkan secara sederhana bagaimana komputer bekerja. Lalu ada John von Neumann, matematikawan dan juga fisikawan asal Hongaria. Ini lahir pada tahun 1903. Kontribusi penting dari Neumann adalah desain komputer dengan elemen memori untuk menyimpan program. Pada tahun 1945, Neumann membuat rancangan komputer EDIFACT yang merupakan salah satu komputer digital paling awal. Rancangan ini dikenal juga sebagai von Neumann arsitektur. Model ini banyak dijadikan dasar dalam perancangan komputer hingga saat ini. Lalu ada Claude Elwood Shannon yang merupakan matematikawan dan juga insinyur elektro, dikenal sebagai bapak teknologi informasi. Shannon lahir di Michigan, Amerika Serikat pada tahun 1916. Shannon membuat model dasar komunikasi antar mesin yang menjadi landasan dalam desain sirkuit digital dan pengembangan teori informasi. Pada tahun 1948, Shannon mempublikasikan makalah yang berjudul A Mathematical Theory of Communication yang berisi tentang transmisi informasi yang efisien. Selanjutnya, ada William Shockley, John Barton, dan Walter Brodheim. Mereka bertiga adalah penemu transistor pada Bell Laboratories yang merupakan anak cabang dari AT&T. Pada tahun 1947, mereka mendemonstrasikan transistor model point kontak
dengan menggunakan dua kontak emas yang ditekan ke permukaan lempengan germanium untuk mengatur transfer sinyal listrik. Transistor digunakan dalam sirkuit komputer digital sebagai saklar pengendali sinyal listrik. Teknologi transistor terus berkembang hingga saat ini muncul nanotransistor, yaitu transistor yang ukurannya sangat kecil dalam satuan nanometer. Dari temuan-temuan tersebut melahirkan teknologi digital seperti yang kita gunakan saat ini. Teknologi digital dapat didefinisikan sebagai teknologi untuk membuat, menyimpan dan memproses data dalam nilai diskret, biasanya 0 dan 1. Data dibentuk dalam kelompok rangkaian angka 0 dan 1 yang disebut byte untuk mempresentasikan angka, huruf, gambar, atau suara. Jadi, untuk dapat diolah dalam komputer digital, angka, huruf, gambar, atau suara harus dikonversi ke dalam bilangan biner terlebih dahulu. Salah satu cara konversi dapat dilakukan dengan menggunakan tabel ASCII. Misalnya, huruf A menjadi 0, 1, 0, 0, 0001, huruf B menjadi 010010, huruf C menjadi 01000011, dan seterusnya. Begitu juga dengan gambar dan suara. Contoh teknologi digital yang kita gunakan sehari-hari adalah handphone. Misalnya, Adit menelpon Bintang. Suara yang dikeluarkan Adit merupakan sinyal analog. Selanjutnya, handphone akan mengkonversi sinyal analog ke dalam kode angka 0 dan 1 melalui proses encode. Kode angka biner yang mempresentasikan suara Adit akan ditransmisikan dalam gelombang elektromagnetik hingga sampai pada handphone Bintang. Dalam handphone Bintang, kode digital kemudian dikonversi kembali melalui proses decode. Suara Adit akan terdengar dari handphone Bintang. Selanjutnya, teknologi digital berkembang dengan pesat. Hingga kini muncul berbagai jenis teknologi digital yang membentuk ekosistem teknologi digital. Tiap jenis teknologi digital dalam ekosistem saling bergantung satu sama lain dan penggunaannya saling melengkapi. Dikutip dari OECD, ekosistem teknologi digital terdiri dari Internet of Things, 5G network, cloud computing, big data analytics, artificial intelligence, blockchain, dan computing power. Selanjutnya kita bahas Internet of Things. Merujuk kepada semakin banyaknya benda yang di dalamnya tertanam perangkat elektronik seperti sensor, software yang dapat terhubung ke internet. Jaringan ini membentuk sistem yang saling berkomunikasi dan berbagi data. Kondisi ini mendorong komunikasi antar mesin yang semakin masif sehingga dapat mendukung proses otomatisasi. Selanjutnya, teknologi 5G adalah teknologi komunikasi jaringan seluler generasi kelima yang menggunakan gelombang radio frekuensi tinggi di samping frekuensi rendah dan sedang yang digunakan pada generasi sebelumnya. Teknologi 5G mampu mentransfer data lebih cepat dengan bandwidth yang lebih besar. Teknologi 5G membuka peluang untuk lebih banyak perangkat digital yang dapat terhubung secara bersamaan. Gambar ini adalah contoh penerapan teknologi 5G dalam internet. Dengan teknologi 5G, internet akan lebih cepat dengan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya,
Cloud computing adalah layanan komputer yang diberikan melalui internet berdasarkan permintaan. Layanan dapat berupa infrastruktur, platform, software, hardware, data, dan aplikasi. Dengan layanan cloud computing, pengguna tidak perlu menginstal software dalam komputer sehingga dapat menghemat biaya instalasi. Selanjutnya, Big Data Analytics adalah perangkat atau software untuk menganalisis data dari kumpulan data yang sangat besar. Selain volume yang besar, Big Data memiliki karakteristik data yang lebih kompleks dengan variasi lebih beragam dan kecepatan lebih tinggi. Analisis Big Data termasuk mengekstrak, menyusun, memproses, mentransfer, menampilkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, Artificial Intelligence adalah komputer atau robot yang diprogram untuk meniru kecerdasan manusia, seperti berpikir, prediksi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Selanjutnya, blockchain merupakan bentuk spesifik database yang mencatat informasi dalam bentuk rangkaian blok di mana setiap blok mengandung data transaksi. Dalam cryptocurrency, rangkaian blok didistribusikan ke seluruh komputer dalam jaringan dan dikelola secara desentralisasi. Dan high performance computing adalah teknologi penggabungan kinerja dari komputer-komputer yang terkoneksi untuk menghasilkan performa yang tinggi. Setiap komputer atau node bekerja secara bersamaan atau paralel, sehingga proses komputasi berjalan cepat dan menghasilkan output yang handal. SPC biasanya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah besar dan kompleks yang membutuhkan proses multitasking. Dari sudut pandang ekonomi, teknologi digital berdampak pada penurunan biaya-biaya dalam aktivitas ekonomi secara signifikan. Di antaranya, biaya pencarian, biaya replikasi, biaya transportasi, biaya pelacakan, dan biaya verifikasi. Dengan penurunan biaya-biaya ini, aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien, sehingga mendorong masyarakat beralih dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekonomi bertransformasi menjadi ekonomi digital. Definisi ekonomi digital banyak dikemukakan oleh berbagai lembaga maupun para ahli seperti terlihat pada papan berikut ini. Secara ringkas, ekonomi digital dapat didefinisikan sebagai aktivitas ekonomi baik produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi digital. Teman-teman, transformasi ekonomi yang terjadi akibat penggunaan teknologi digital terjadi semua lini. Contoh aktivitas ekonomi yang mengalami transformasi antara lain pusat perbelanjaan dari pasar tradisional sampai ke pasar modern menjadi e-commerce. Lalu uang tunai menjadi e-money seperti e-saku, Link Aja, GoPay, Sakuku, OVO, dan wallet. Lalu di bidang perbankan, dari bank konvensional menjadi fintech. Di bidang manufaktur, dari yang tadinya manual menjadi otomatis. Dan dari ojek pangkalan menjadi ojek online.
dan banyak sektor ekonomi lain yang bertransformasi. Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kita sekarang berada di tengah era transformasi ekonomi menuju ekonomi digital. Seperti bentuk ekonomi yang lain, ekonomi digital memberi manfaat juga mengandung resiko. Dengan menambah pengetahuan tentang ekonomi digital, semoga kita bisa mengambil manfaat dari ekonomi digital untuk kesejahteraan kita semua. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa pada video berikutnya.